Bagi mereka yang mencari kebenaran dan yang tidak ingin tertinggal, maka perhatikan kehidupan di alam roh itu yang selalu terus maju, tidak pernah berbalik dan tidak pernah mundur. Demikian pula dari alam roh tentang kegerakan citra seorang bapak orang percaya yang dinilai sangatlah penting berperan di dalam masa diperkenan. Untuk memahami citra bapak dimulai dari gerakan roh citra bapak Adam pertama, juga berbeda dengan citra bapak Abraham, Ishak dan Yakub, berbeda pula dengan citra bapak Yusuf dan gerakan roh citra bapak Mordekai, serta gerakan roh citra bapak Yesus. Lalu di akhir zaman ini adalah gerakan roh citra bapak Roh Kudus. Mari kita telusuri. Memang sangat mudah bagi Allah Yahweh hanya dengan berfirman disertai nafas Roh Kudusnya untuk mencipta kehidupan. Jadilah maka bumi ini terjadi, dan jadilah maka manusia itu jadi. Dan sebagai Allah pencipta, dia itu selalu berkarya. Dari para malaikatnya sebelum manusia ada, tidak berhenti untuk mencipta dan berkarya sampai selamanya. Sebab Elohim Yahweh yang disebut dan diartikan sebagai Allah Bapa itu adalah terang yang sungguh dan sempurna. Maka dengan firman-Nya yang selalu ada di dalam suara batinnya, harus dilahirkannya untuk menjadi nyata, yang disebut dan dipahami sebagai anak. Karena firman-Nya itu hidup selalu bersama-sama dengan nafas rohnya. Untuk itulah melalui Yesus, dia sebagai pernyataan tentang arti hidup yang sesungguhnya, agar manusia sesuai dengan kehendak dan rencana Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang hidup. Sehingga firman terlahir sebagai anak, dia hidup dinyatakan oleh terang dan kesempurnaan nafas Roh Kudusnya, disebut sebagai Bapa yang sempurna. Maka dia diberkenan membawa anak-anaknya dalam kebenaran firman untuk menjadi sempurna pula. Itulah Allah, Elohim Yahweh, yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dia disebut sebagai Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus, Trinity yang esa, mampu melakukan segala perkara. Karena sudah berbagai uji coba melalui sahabat Allah maupun umat pilihan, tidak ada teladan sempurna yang sesuai dengan kehendak dan rencana Elohim Yahweh untuk dijadikan gambaran Bapa serta Anak yang hidup sempurna untuk diperkenan menerima kebangkitannya, arti hidupnya di dalam seluruh kebenaran. Maka itulah manusia baru menerima kebangkitan hidup oleh roh. Berbeda dengan kehidupan roh dan jasmani, terjadi komplikasi. Apabila ada yang telah menjadi sempurna, maka perjanjiannya tidak akan diadakan lagi melalui perjanjian baru. Meskipun Bapak Abraham sudah diakui sebagai Bapak yang diberkenan membawa kurban, serta Ishak yang dikatakan sebagai anak tunggal, maupun Yakub yang dikatakan sebagai anak sulung bagi roh, ternyata tidak ada yang menjadi sempurna. Mengapa? Sebab bagi Bapak Abraham untuk menjalankan perintah Allah Elohim Yahweh saat menjadi pelaku iman, ada yang salah paham dalam perbuatannya, sudah terlanjur menjadi komplikasi bagi teladan iman untuk menyatakan kuasa Allah Bapa. Sampai syarat istrinya diserahkan kepada para raja-raja, sebab yang mulanya oleh Abraham dikirim untuk menyatakan Allah Bapa yang berkuasa seperti para raja-raja itu. Masih salah menangkap pemahaman tentang perjanjian keturunannya menjadi raja-raja. Meskipun proses melalui kurban telah dinyatakan sebagai orang benar, tentu saja belum sempurna, mengalami komplikasi yang telah diwariskan dari teladan yang direfleksikan dan yang diharapkan serta yang dipahami melalui iman perbuatan Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saja iman perbuatan Abraham sudah sempurna, ya tidak perlu Tuhan Yesus memperbarui perjanjiannya. Lalu seperti apa sebagai gambaran Bapa, Anak, dan sulung roh? Sebab untuk menjadi sempurna
meskipun telah berguna dengan melahirkan jiwa-jiwa seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Jadinya persatuan dengan iman dalam jiwa-jiwa hanya terjadi kegerakan manusia rohani. Mari kita telusuri bagaimana yang terjadi perjalanan iman melalui Abraham sebagai bapak orang beriman, namun hanya sampai menjadi manusia rohani. Kejadian 15 ayat 1-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Waktu keluar dari Ur Kasdim, Abraham menerima perjanjian bahwa negeri yang diinjak kakinya itu diberikan menjadi miliknya. Setelah perjanjian berkat diterimanya, bahkan berlimpah, meskipun Abraham telah diberkati untuk arti hidupnya yang fana secara jasmani, sampai terjadi sengketa dengan Lot, keponakan dan anak yang dimuridkannya. Tapi apakah sudah menjadikannya puas, tidak menjadi haus dan lapar lagi? Masih merasa tidak cukup. Sejatinya yang menjadi pengharapan utamanya bagi Abraham adalah menerima perjanjian tentang anak kandung, keturunan daging dan darahnya, sehingga Allah menjanjikan jiwa-jiwa seperti bintang di langit, pasir di laut, banyaknya menjadi para raja-raja penguasa. Itulah persatuan sebagai anak-anak Abraham yang menerima janji. Teladan bapak rohani mengalami komplikasi. Sekarang kita bandingkan seperti apa teladan Yesus sebagai bapak orang beriman yang menerima janji untuk menyatakan kuasa Allah cara mengalahkan dunia ini melalui lawan individualnya. Berarti harus juga menuntaskan dan menyelesaikan perjanjian seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya yang akan diterima melalui individualnya, sebab perjanjian Yesus sebagai Bapa yang diterima sungguh sangat berbeda. Yohanes 6 ayat 54-71. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Tetapi perjanjian Yesus adalah tidak akan haus dan lapar lagi. Inilah daging dan darahku sebagai makanan. Nah, itu teladan yang diberikan oleh seorang bapa perjanjian untuk diperkenan masuk di dalam kerajaan kekalnya, supaya yang mengikuti jejaknya dalam persatuannya dengan tubuh dan darah Kristus, lalu dikandung sampai terlahir menjadi manusia baru, menjadi sempurna oleh karena menerima anugerah kebangkitan hidup oleh Roh-Nya. Sekarang mari kita telusuri bagaimana pada waktu Abraham dalam mempersiapkan, memuridkan jiwa-jiwa untuk sesuai dengan kehendak dan rencana kerajaan, bahkan menjadi gambaran sebagai anak untuk diperkenan melalui proses kurban. Kejadian 16 ayat 1-4. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Meskipun janji yang diterima datangnya dari Allah Yahweh, kalau dalam memahaminya datangnya dari hikmat manusia, dijadikan iman perbuatan. Tapi oleh Elohim Yahweh dibiarkan terjadi dan seperti digenapi, sehingga yang datang dari hikmat dunia kepada Abraham dan Sarah sudah menjadi konsep dan dijadikan teladan. Apabila hendak melahirkan jiwa-jiwa sebagai wadah, maka harus tersedia rumah ibadah. Jadi berdirinya rumah ibadah yang diakui sebagai rumah Allah itu dari salah persepsi saat menerima janji Allah.
Dari teladan Abraham sebagai bapak orang beriman telah menjadi konsep orang-orang percaya sampai saat sekarang ini. Waktu mempunyai kesalahan karena ulahnya sendiri, tapi kok dikatakan takdir menjadi sebagai kehendak Allah. Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Bapak orang beriman sebagai leader yang membawa jiwa-jiwa pada saat dirinya sendiri belum jadi pemenang, mengalahkan individualnya, tidak memenuhi persyaratan. Sehingga kalau menerima pewahyuan yang datangnya dari Allah, dinubuatkannya pun dari hikmat dunia, hanya untuk kehidupannya sekarang ini. Sebab itulah teladan yang telah diwariskan oleh Bapak Abraham, memahami tentang misteri roh, masih secara roh dan jasmaninya. Jadi masih secara pemahaman rohani. Sebab itu seorang hamba Allah arti hidupnya berdasarkan iman perbuatan tanpa pelayanan, merasa imannya tidak hidup dan tidak berguna arti hidupnya, masih belum akil balik sebagai anak. Sebagai hamba Allah melayani rumah ibadat yang digambarkan sebagai Hagar Sarah, para wanita sebagai kiblatnya. Sebab dari bait Allah, wadah rumah ibadahnya yang melahirkan anak-anak rohani yang juga melahirkan agama. Dengan mendirikan bait sebagai rumah Allah yang dianggap layak untuk menerima janji Allah, dijadikan konsep iman. Ayo kita dengarkan apa kata Yesus tentang bait yang dianggap rumah Allah. Markus 13 ayat 1-2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
dari iman perbuatan di dalam manusia rohani, roh dan jasmani, meskipun yang hidup di dalam suara batin pengharapannya tadi sudah untuk hal kerajaan kekal, maka menjadi komplikasi dengan iman perbuatan. Sebagai hamba Tuhan, kalau sampai tidak melayani, imannya pun jadi gersang lalu mati, merasa hidupnya tidak berguna. Sebab itulah pada waktu Bapak Abraham pun telah siap memberi kurban, tapi dicegah dan dibatalkan, tidak diperkenan untuk mengalami kebangkitan manusia baru. Loh, kok dicegah dan dibatalkan? Padahal Bapak Abraham telah percaya tentang kebangkitan. Kejadian 22 ayat 6-8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Karena Bapak Abraham menyembunyikan kebenaran kepada anaknya, tidak secara gamblang berterus terang, apa yang menjadi kehendaknya Allah disembunyikan, sehingga tidak menjadikan anaknya bermentalkan anak-anak kerajaan. Maka sebagai bapak orang beriman, masih belum menjadi bapak orang-orang benar. Bahkan kebenarannya disembunyikan pula pada semua orang, termasuk juga pada Sarah dan pengikutnya. Lalu kalau kebenaran itu disembunyikan, apakah Abraham sebagai bapak orang beriman bisa dijadikan teladan yang benar? Tapi justru yang dijadikan teladan lebih dulu terlahir dari kesuksesan manusia rohaninya melalui rumah ibadah dan menjadi sebagai hamba Allah, dan terjadinya proses adalah persatuan agama. Sebab teladan kebenaran bukan dinilai dari persembahan dan kurban, tetapi diperkenan hanya karena terjadinya proses dari persatuan tubuh dan darah Kristus. Mental menjadi bertumbuh kuat. Untuk inilah Yesus dengan firman-Nya menjadi makanan sebagai roti hidup. Waktu Yesus sudah menjadi Bapa, bersatu di dalam anak-anak di dalam Bapa, maka kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Sebab Allah itu sebagai roh yang terang. Pada waktu diperkenan, berarti itu sudah harus siap mental, rela memikul salibnya dan meminum cawannya. Sehingga bagi anak-anaknya, karya salib benar-benar akan dialami. Maka pasti mengalami kebangkitan, tidak akan pernah batal. Matius 6 ayat 5-14. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Percaya itu adalah sebagai iman. Di dalam iman ada pengharapan yang tidak kelihatan dan kadang dirinya sendiri tidak paham. Maka yang diajarkan oleh Yesus tentang doa Bapa kami dengan pengampunan dosa tidak berharap yang seperti di dalam kisah manusia perjanjian lama, supaya di dalam suara pengharapan itu sesuai dengan teladan Yesus, seorang Bapa, terjaga kekudusan, ketulusannya. Tujuannya adalah untuk meminum cawannya serta memikul salibnya sebagai perang individual. Waktu masuk untuk menghadap hadirat Allah Roh yang sakral, maha suci dan kudus itu sudah mengalami penanggalan diri, lalu bersiap menerima undangan. Kalau sudah disiapkan undangan untuk diperkenan itu, ditegur dan dihajar. Sebab dengan memahami, maka tidak akan menjadi salah paham. Didikan sebagai minum cawan, maka siap untuk diperkenan menjadi bagian arti hidup oleh Roh. Tapi kalau kejadian yang sangat sakral itu menjadi tontonan umum secara live, tidaklah menjadi sakral. Pada waktu mezbah menghadap citra Allah Roh yang Maha Kudus. Oleh karena itulah peran sebagai teladan seorang hamba Allah yang sudah mempunyai misi pemuridan sebagai Bapa sangat penting. Teladannya itu yang akan menjadi panutan yang ditiru, dianggap itu sebagai kebenaran. Lalu bagaimana kalau yang memberi teladan seorang Bapak dalam pemuridan masih seperti pada masa Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, bukan dipersiapkan untuk minum cawan, tapi dipersiapkan untuk menerima janji dengan cara melalui kekuasaan. Ester 8 ayat 10 sampai 17. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota
untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasuerus, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susa. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan bersukacita, kegirangan, dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. 3 tahun yang lalu sudah pernah kami bahas panjang lebarnya tentang Ester ini, judul pelacur tersanjung. Ester ini adalah gambaran tempat dan sarana ibadah yang dalam binaan seorang bapak Mordekai yang menjadi ajang politik, bukan kehendak dan rencana Tuhan, adalah karena pembalasan dendam. Saat Mordekai tidak taat peraturan pemerintah lalu menerima hukuman dari Haman, panglima kepercayaan raja, sebagai ancaman, maka mulailah melalui keyakinan agama, akhirnya tempat ibadah jadi tunggangan politik. Apapun yang diminta, apapun yang diinginkan, yang dikehendaki, terjadi sukses dan digenapi, yang direfleksikan dalam mengambil alih kekuasaan dengan mengatasnamakan demi untuk bangsa dan demi umat pilihan Allah. Tapi apa yang terjadi dalam pandangan Allah Roh Kudus setelah berkuasa sebagai pembinasa? Ester merayakan kemenangannya jadi seperti pembinasa keji yang haus darah para raja-raja. Bandingkan sebagai gambaran seorang bapak melalui Bapak Abraham, Bapak Mordekai, dan Bapak Yesus. Meskipun sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang sama dengan Yesus, Allah yang kita sembah, menjadi start iman untuk terjadi perbuatan. Tetapi yang tidak sama, cara Allah mendidik anak-anaknya berbeda dengan kepada para hambanya. Dan tidak sama pula memberikan perjanjiannya pada anak dengan kepada para hambanya.
Sehingga berbeda pula terjadinya di dalam iman pengharapan melalui kurban sebagai anak yang diperkenan sampai kasih jadi sempurna. Yesus sebagai teladan Bapa anak bagi mereka untuk menjadi perjanjian kebangkitan manusia baru dalam roh dan kebenaran, tidak ada komplikasi. Lalu mulai berbeda dari pengharapan bahkan jadi 180 derajat berlawanan sampai menjadi seperti anak-anak iblis. Kita telusuri bagaimana ciri-ciri agar ibadah terjaga suciannya, bisa berpengharapan dalam roh dan setelah mengalahkan individual untuk melahirkan buah-buah roh sesuai kebenaran. Itulah pemenang dari pandangan Allah roh. Matius 2 ayat 13 sampai 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir, kupanggil anakku. Ibadah melalui gambaran perawan suci Maria yang dipimpin oleh Allah sendiri. Setelah mengalahkan individual, terlahirlah buah-buah roh. Justru waktu diperkenan, bersamaan buah-buah roh dianggap seperti jadi ancaman bagi bangsanya dan bagi sesama. Sebab itulah pada waktu kebenaran itu terlahir, ada harga yang harus dibayar dengan menanggalkan kehendak melepaskan kebebasan, menjaga kesucian dan ketulusan, tidak menjadikan tubuh sarana ibadah semakin bertumbuh menjadi global, tapi justru harus rela siap dikucilkan, dan itu diizinkan atas kehendak Allah yang memimpin secara pribadi, supaya tidak menjadi tunggangan berbagai macam dalih dan kepentingan. Namun yang harus dipelihara di dalam pribadi adalah berbuah-buah rohnya. Kalau diperkenan menjadi kesukaan Bapa, justru tidak akan disukai oleh sesama dan lingkungannya. Sebab bagi mereka yang bermotivasi dan berkepentingan, jadi merasa khawatir kalau terbongkar, bisa kewenangan belangnya. Lalu kemanakah tujuan arti hidup yang mereka capai? Sampai menemukan arti hidup roh dalam kebenaran yang sesuai dengan kehendak dan rencana Roh Kudus menuju arti hidup roh. Seperti apa mereka yang tersesat dan yang bisa diperkenan? Tentu saja untuk menilai dan melihat perkara roh dan kebenaran arti hidup kekal itu dari pandangan Allah Roh Kudus. Kita harus bisa menembus ke alam rohnya. Pada waktu dipimpin oleh Roh Kudus, disinilah mulai yang membedakan. Tubuh mengalami perhentiannya, tidak dijadikan sebagai sarana pelayanan. Di dalam perhentian tubuh itu, dengan terkucil justru akan mengalami kejadian-kejadian, sehingga menjadi wadah tempat Roh Kudus berbicara, tidak akan terputus-putus, bisa memahami pengalaman berpribadi dengan Allah Roh. Mari kita telusuri apa yang digambarkan yang ada di dalam roh. Wahyu 17 ayat 4 sampai 10. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu
rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada, dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Gambaran wanita pelacur Babel adalah ibadah wadah agama yang ditopang oleh para raja-raja sehingga menjadi berkuasa atas dunia dengan mengadakan dan memberi segala perjanjian, dijadikan pesona, daya tariknya, memabukkan. Nah, mulanya itu diawali dari perseratnya Yusuf berkolaborasi dengan Firaun, Raja Mesir. Kemudian kisah Mordekai dan Esther serta Raja Persia Ahasiweros. Seterusnya agama berebut kekuasaan untuk menguasai dunia yang disebut juga sebagai koloni. Maka agamalah yang dipakai menjadi tunggangan politik dan kepentingan untuk menguasai dunia. Itu adalah keturunan Abraham yang dari iblis. Sampai di akhir zaman ini sudah 7 kali terjadi menunggangi agama bagi kekuasaan. Di alam roh digambarkan seperti ini. Lalu di ayat 15 itu agama menduduki dan berkuasa di atas lautan bangsa-bangsa. Maka jangan heran kalau di akhir zaman rumah ibadah dibangun dengan megah tapi akan ditinggalkan. Contohnya masih kurang megah seperti apa? Bait yang dibangun Salomo saja ditinggalkan menjadi gersang, tapi bertolak belakang dengan mereka yang dipimpin Roh Kudus. Wahyu 12 ayat 1-6. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini yang diajarkan Yesus, minum cawan, memikul salibnya, mengalahkan individual.
dipimpin oleh Roh Kudus, masuk berhentian menjadi wadah, berpribadi untuk berbuah-buah dalam roh dan kebenaran. Berbeda dengan berbuah-buah jemaat maupun berbuah bangsa-bangsa. Sebab perintah Yesus, bangsa-bangsa tidak untuk dibuahkan tapi untuk dimuridkan. Lalu dimuridkan di akhir zaman yang sudah teknologi tinggi, dengan suaranya saja sudah bisa menjangkau seluruh bangsa. Tentu kalau mereka mau menerima dan mau mendengarkannya, tidak perlu dipaksakan sampai harus dijejeli. Sama seperti citra Roh Kudus pada waktu memuridkan mereka yang diberkenannya mengenal dan memahami, sudah menjadi citra Roh sebagai Bapa. Amin.